1, imparsialitas. 2, hati nurani hakim. 3, keyakinan hakim. 4, the last but not least, keberanian. Jadi Kalau tanpa part-partnya nggak ada. mungkin ada ya di awal, imparsialitas ada di awal bagi beberapa hakim, karena saya tahu hakim, saya bisa hitung satu-satu tuh hakim itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian hati nurani, saya yakin mereka semua punya hati nurani, tapi diikuti atau tidak, makanya ditambahkan predikatnya hati nurani yang jujur diungkapkan kan. Kemudian keyakinan pasti ada, tapi terakhir ini bisa membuat orang melipir. Iya. Dan itu terbukti. Harusnya menang kita. Harusnya 4 sama Iya. skornya. In case 4 sama, di mana ada suara ketua menang. Ketuanya itu kan dulu menolak di Menang 90. 90 kan Ya, dia menolak. dissenting opinion dia. Dissenting opinion, oke. Ya. Tiba-tiba sekarang belok tuh, Bang. Ya, makanya analisis saya dan teman-teman mengatakan konstelasi di MK itu 3-3 dulu. 3 yang pro Gibran, 3 yang menolak Gibran. Yang pro Gibran nggak bisa kita goyang lagi nih hakim, Guntur Hamzah. Jadi dia Backgroundnya hakim atau dia guru dari besar Papua? di Unhas. Unhas? Ya. Abang dari Unhas kan? Bukan dong, bukan. saya dari UGM dong. Oh iya, oke. Yang kedua, Daniel Yusmith, hakim dari Atmajaya Jakarta. Sana juga. Yang ketiga, Eni Nurbaningsi, hakim dari UGM. Jangan lupa, UGM ada di sana. Pak D sama Pak Tikno. Kita perkirakan ini tetap 3 ini. Lalu 3 yang akan mengabulkan, kita prediksi the top priority Saldi Isra dari Andalas Padang. The second priority Arif Hidayat. Yang frankly Paling speaking, senior ya. paling senior, tapi secara ideologis lebih dekat ke 03, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah Soehartoyo. Dia tidak ideologis, tetapi sangat berkepentingan untuk menaikkan pamor MK, dan 2 dari 9 hakim yang ingin mengabulkan atau menghapuskan presidensial threshold. Makanya saya puji-puji. Terobosan baru lah Ya, itu ya. saya puji-puji. Dan dia memang berkepentingan, apalagi ini duit tunggal. Yang namanya Soehartoyo dan Saldi ini satu paket dalam pemikiran, dalam gerak langkah dan lain sebagainya. 3 orang udah di tangan dong. Kita berpikir siapa orang keempat ini. Dari hakim yang ada, saya coba buang ke kantong sampah Guntur Hamzah. Tidak mungkin berubah ini orang. Prioritas kedua yang tidak mungkin berubah, Daniel Yusmith. Eni Nurbaningsi, dia dekat pemikiran dengan Saldi Isra, komunikasi kelihatan lancar, apalagi Saldi juga ngambil S3-nya di UGM dan lain sebagainya, tapi ada handicap istana. Oke. Arsul Sani? Nah, sebentar dulu. Oh benar. Karena, tapi saya menganggap Eni bisa goyang. Iya. Nah, 2 ini, hakim kemarin sore. Arsul Sani, hakim yang baru diangkat Januari 2024. Oke. Ridwan Mansur, hakim Desember 2023. Tapi Arsul Sani kan P3. Politikus. Iya. 03. Harusnya dia punya kepentingan Ya, itu ya. tapi jangan lupa, P3 udah melipir ke istana. Nggak lolos. Setelah selesai. Nggak lolos. Setelah tidak lolos, ketuanya melipir ke istana. Iya. Walaupun Arsul Sani sama ketua yang sekarang kelihatannya tidak sejalan, terbukti dia dicopot dari sekjennya, tapi mungkin ada angin lain yang lebih determinan ketimbang preferensi politik kan. Oke. Ridwan Mansur, apa yang bisa kita harapkan dari hakim-hakim Mahkamah Agung yang barangkali kalau dikorek-korek masalahnya banyak. And belakangan kita tahu bahwa Soehartoyo pun ada kasus BLB dan sebagainya. Nah, saya menganggap bahwa kalau ada angin kekuasaan yang bermain, mereka hanya memastikan bahwa jangan sampai dimenangkan. Nah, untuk kunci tidak dimenangkan, marking 1 orang, Iya. yaitu Soehartoyo. Karena kalau Soehartoyo di marking, Yang lain maka bukan yang lain ikut, maka membutuhkan 5 orang hakim untuk menang. Oh, oke. Betul. Karena suara ketua double ya? Double kalau in case 4-4. Oke. Jadi kalau misalnya ketua di kelompok sesatu, ya
untuk mengalahkan ketua harus 5 di sini. Iya. Nah, 5 itu jauh lebih berat. Ya. Nah, karena itu on the paper ya pasti menang. Nah, itu kalau kita bicara mengenai Konstelasi awal ya game-game yang biasa. Tapi kalau gamenya memang at all cost tidak boleh dikabulkan, susah kita ngomongnya. Iya, iya. Harusnya kan kalau pakai prediksi awal dari MK90 itu, Ya, harusnya kita ketambahan 1 orang nih kan, ya. dari Hakim Eni. Ya, begitu Eni pindah dan berani pada hari Kartini, ya kan? Eni berani pada hari Kartini, ya kan? Keren banget tuh. Ya, kan 21 April waktu Iya, itu iya, kan. iya. Satu-satunya hakim perempuan ya. Satunya hakim perempuan. Seharusnya kan konstelasinya 4-4. Ya. Iya. Pada saat itulah saya Bisa kira 5-4 jadinya karena kan ya, ketua. 4-4 dan ketua di situ. Disitulah menurut saya ketika ada tanda-tanda Eni nyebrang langsung di marking luar biasa. Atau mungkin markingnya dari awal karena 2 suara dia potensi. Ya, ya, ya. Jadi orang fokusnya kepada Hakim Soehartoyo nih. Kenapa last minute belok? kita tidak tahu last minute atau last tidak minute. Dari awal ya. Last hours atau last day ya kan? Di PHP dulu dengan progresivitas sebelumnya tidak meloloskan threshold untuk parlemen gitu ya. Ya, jadi itu sih bukan PHP menurut saya. Itu memang niat dia untuk mengangkat kembali citra MK. MK. Makanya dia bilang waktu acara Q&A di Metro TV, dia bilang saya ingin dikenang sebagai hakim yang baik. Sudah gagal. Sudah gagal. Iya, pasti. Nah, wujudnya adalah dia buang itu Undang-Undang 1 1946 yang memenjarakan banyak aktivis karena hanya berbeda pendapat, ya kan? Undang-Undang tentang peraturan pidana, semua kena undang-undang itu. Lalu dia buang parliamentary threshold. Dia kasih batasan bahwa jaksa agung tidak boleh dari partai politik. Iya. Keren kan? Terus Nah, dia untuk dissenting opinion keputusan yang 90 itu ya kan? 90, tapi kan pada waktu itu belum ketua dia. Oh iya, oke. Nah, Tapi kan dia- artinya Ya, cikal jejaknya ya. Jejaknya ada. kan udah bagus nih. Memang benar. tinggal terakhir Iya, tiba-tiba nah, ketika dia mau move forward, ya kan? Enggak. Istana bilang cukup. Iya. Anda sana-sana sampai situ aja. Kalau sudah sampai sini, itu wilayah kami. Mungkin ini, Bang, ada sesuatu Gua baru yang ngerti. Ini logic thinking ya. Betul, logic betul. thinking. Bukan Apakah saya ada informasi. BLBI itu tadi yang membuat dia jadi ini. Let's say Anda tidak punya masalah sama sekali. Kalau diancam gimana? Satu, udah mau pensiun juga kan? Iya. Pensiunnya kapan, Bang? 2-3 tahun lagi. Dia usianya berapa ya? 60-an. Masih lama kok. Masih lama. Iya, karena 70 tahun atau 15 tahun kan. 15 tahun belum dia. Kalau 70 tahun masih 2-3 tahun lagi. Masih lama. Nah, atau kalau Keselamatan ya. saya tahu loh keluarga Anda di mana, jalan di mana dan lain sebagainya. Iya, iya. Siapa yang tahan? Ini sekali lagi logic thinking ya, 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 analisis kan. atau ada iming-iming yang lain. Nggak yakin saya. Dan Nggak marking, yakin. Nggak, kalau iming-iming uang nggak yakin saya. tapi kasus Untuk yang ketua. Yang ketua. Tapi kalau untuk yang lain, I don't know exactly. Karena gini, kita ini kan ketika bicara tentang logic thinking begini, tiba-tiba orang mengadukan kita, dianggap kita memfitnah. Iya, iya. Padahal kita sedang menganalisis perilaku pejabat publik. Iya, iya. Oke, pengamatan yang luar biasa atau analisis logik yang luar biasa dari seorang Refli Harun. Saya juga nggak kepikiran sih soal penjabaran yang sangat luar biasa ini, terlepas benar atau tidak, tapi memang masuk akal apa yang disampaikan oleh Refli Harun ya. Baik, bagaimana tanggapan dari teman-teman netizen? Coba kita perhatikan, beberapa orang sudah hadir untuk memberikan komentar ya. Sudah ada Topan Doang. Bukan demi rakyat tapi demi kursi ya. Geng jadi. Oke, kemudian dari Sunarto. Kalau ada parpol pengkhianat dan takut menjadi oposisi, maka demokrasi amburadul, nggak mutu belas.
Kemudian keren Bung Refli Harun ke 2045 TV. Habis ini ganti Bung. Ya, Refli Harun undang Pak Ganjar. Oke. Nova, selagi Mukidi masih berkuasa, jangan berharap ada keadilan. Semua tunduk jadi jongos Mukidi. Varian T, ya begini semua merasa benar. Kalau nggak sesuai mereka berkhianat, masalah benar, salah, biarkan rakyat yang memutuskan dengan konsekuensinya. Jangan engkau mengkhianati, menghakimi, free choice. Oke. Kemudian Sari-Sari. Kadang kasihan juga melihat Refli Harun gagal yang di angan-angannya Anies menang ternyata kalah. Lengkaplah penderitaan yang semenjak dipecat yang didukung calon pilpres pun kalah tinggal menangis sedih meratap. Berlarut-larut ya, kasihan semoga nasibnya berlanjut. Oke, ini pasti pendukung 02 ini ya. Oke, kemudian Mike. Pantesan tersandera kasus BLBI, ingin menjadi hakim yang baik, akhirnya tidak baik. Sampai kapan kondisi seperti ini akan bertahan? Pecat Soehartoyo, bubarkan MK, turunkan Mbah Owi. Sudahlah, terima saja. 5 tahun mendatang diulang. Kalau bisa Refli nyapres. Udah nggak laku bualan Devi Harun. Alhamdulillah juara kedua lumayan daripada Lumanyun. Hidup Bansos, hidup generasi KKN. Semangat Bang Refli. Kalau hakim di luar negeri pada begini nggak ya? Ketua MK baru jual muka, nangis-nangis. Bagian drakor, kita hanyut padahal skenario aslinya. Sesama ketua MK dilarang saling mendahului. Siapa itu? Anwar Usman ya. Betul, pembangunan infrastruktur maju zaman Pak Jokowi tapi utang meningkat. Artinya membangun pakai duit hasil ngutang. Kalau seperti itu anak-anak SD, SMP juga bisa membangun. Kabarnya Refli Harun masuk RSJ, cepat sekali sembuhnya ya. Yulianto, bila terjadi hal-hal negatif nantinya siapa yang harus bertanggung jawab? Takut jabatannya hilang, manusia munafik di mana-mana ada. Dari Nurul. Dalio Gurus, Indonesia mesti jadi 8 negara. Ada aja ya. Ikut komen Bang, semua demi kursi empuk, uang dan jabatan. Oke, teman-teman memang kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini bisa dibilang bahwa kita diatur oleh orang-orang yang tersandera dengan hukum ya, sehingga ketika mereka berbuat sesuatu yang berpihak kepada atau berlawanan dengan kebijakan yang dibuat itu akan diancam dengan persoalan masa lalu yang pernah terjadi. Coba perhatikan aja kemarin pas Ganjar menyuarakan hak angket, kemudian tiba-tiba muncul yang namanya kasus dugaan korupsi ya dimunculkan, tapi nggak bisa bertahan karena memang Ganjar tidak bersalah dan tidak melakukan itu. Ya, dilaporkan ke polisi. Ini kan memang itu adalah sebuah kebiasaan ya budaya perpolitikan di Indonesia yang sudah dipelihara lama. Oke, kita lanjut dari Tiana. Ikut komen Bang. Udah tadinya. Lanjut dari Dul. Ada yang takut dengan intervensi MK, tapi sangat getol. Intervensi MK lewat demo-demo,
ya memobilisasi mahasiswa untuk menekan MK lewat amicus curiae, mengancam-ancam hakim lewat orasi dan baliho. Yulianto, mungkin sudah ada intimidasi, perjanjiannya kekhawatiran rakyat jadi korban kalau ada pertanggungjawaban atas terpilihnya presiden. Yuhi, bubarkan NKRI, bentuk KNI, Kerajaan Nusantara Indonesia. Angkat Jokowi sebagai raja dan Gibran sebagai putra mahkota, sedangkan Jan Etes sebagai calon putra mahkota. Oke, luar biasa idenya Kerajaan Nusantara Indonesia. Kita lanjut, fakta kehidupan. Kalau dulu aparat kepolisian yang otoriter suka minta uang, di pengusaha nggak lama dalam 2 tahun ini, TNI juga ikut seperti polisi. Itulah kalau pemimpin di backing oleh aparat. Oke, Fa. Serasa percuma adakan pemilu ini, mending hilangkan pemilu. Pilih aja lah, elit-elit siapa yang mau dijadikan presiden. Suka-suka kalian aja lah, daripada buang-buang anggaran. Tamat selesai kau, Refli. Si Refli Harun, bawa-bawa rakyat Indonesia. Rakyat yang mana, Refli? Panas ya sama hakim. MK, kuah. Pengen menjabat ya, Refli. Makanya berkuar-kuar. Terus minta jabatan. Mahkamah Keluarga. Di makin ayu dan makin smart. Oke, teman-teman sekalian, jadi inilah yang kita lihat dan kita saksikan di Republik kita. Mahkamah Keluarga, KKN, nepotisme, apalagi politisasi bantuan, bansos, dan banyak sekali yang terjadi. Semua bisa diatur oleh penguasa, seperti mencengkram dan semua ada di tangannya. Begitu macam-macam dia tinggal keluarkan. Kamu mau apa? Kan begitu. Jadi orang nggak bisa lakukan apa-apa karena memang semua juga hampir rata-rata bermain. Ada masa lalu yang bermasalah. Ya makanya perlu pembenahan sih untuk Indonesia. Kalau enggak ya kita akan semakin terpuruk seperti ini terus bangsa kita kalau tidak ada kemajuan.